Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Hambali, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah. Instansinya SMP Islam At-Tamimi. Baik, teman-teman, kali ini saya akan mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai sebuah peradaban bangsa, kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perlu kita sadari sebagai seorang pendidik bahwa tumbuhnya anak-anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita. Anak-anak itu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, sebagai benda yang hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau dalam filosofinya menghendaki adanya perubahan. Jadi untuk menganaloginya, saya analogikan seperti tata surya. Ibaratnya seperti tata surya. Tata surya selalu dan terus bergerak dari waktu ke waktu, tidak pernah statis. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan itu harus dinamis sesuai dengan kodrat zaman. Begitu juga dengan seorang pendidik. Pendidik harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan tuntunan zaman. Jika zamannya teknologi informasi, maka dia harus menguasainya. Selanjutnya, planet-planet itu dalam tata surya itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Di dalam pendidikan pun juga harus seperti itu. Di dalam pendidikan juga terlihat demikian, yaitu adanya keragaman. Begitu juga anak didik kita tidak pernah ada yang sama, karena memang fitrah penciptaan manusia itu beragam. Untuk itu Ki Hajar Dewantara mengatakan, biarlah anak-anak itu dalam keunikannya sendiri-sendiri, seperti planet-planet yang bergerak pada orbitnya dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh memaksakan bahwa si A harus seperti si B. Semua memiliki keunikan masing-masing, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yang tidak bisa kita paksa untuk sama. Dan kita harus hargai dan hormati perbedaan itu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus menghormati, menghargai keunikan yang ada pada siswa kita. Atau dengan kata lain, pembelajaran yang harus kita terapkan tujuannya adalah siswa. Untuk apa pembelajaran itu? Untuk siswa. Sehingga beliau mengatakan, kita dekati anak dengan kesucian jiwa. Dalam filosofi, Ki Hajar Dewantara menghendaki adanya perubahan. Untuk mewujudkan perubahan itu, beliau mengatakan ada 3 kerangka
yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kodrat keadaan. Kemudian yang kedua, prinsip perubahannya. Dan yang ketiga, apa yang akan dirubah. Kita mulai dari kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya lingkungan tempat anak-anak kita berada. Tentu yang di sini adalah lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi dalam kita melakukan suatu perubahan, kita harus memperhatikan lingkungan. Misalnya lingkungan pondok pesantren berbeda dengan lingkungan bukan pondok pesantren. Kemudian ada yang kedua itu kodrat zaman. Jadi kodrat zaman maksudnya itu meskipun lingkungan sekolahnya sama, tetapi tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu. Misalkan SMP tempat saya mengajar hari ini 5 tahun ke depan akan berbeda. Tentu tantangan-tantangan yang dihadapi pun juga berbeda. Pada saat ini kita dihadapkan dengan cepatnya perubahan arus informasi dan teknologi. Kemudian yang kedua, prinsip melakukan perubahan itu ada 3 prinsip dalam melakukan perubahan yang dikenal dengan nama trikon. Kon yang pertama adalah kontinuitas, kon yang kedua adalah konvergensi, dan kon yang ketiga adalah konsentris. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kontinuitas itu artinya dalam melakukan suatu perubahan kita tidak boleh melupakan atau meninggalkan nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai kebudayaan pada masyarakat. Jadi kita dalam melakukan perubahan itu kita harus dialog kritis terhadap perubahan-perubahan itu, sehingga nilai-nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat tidaklah ditinggalkan. Kemudian ada namanya konvergensi. Konvergensi itu, pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Jadi apapun yang kita lakukan, tujuannya, harapannya adalah nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Konsentris itu artinya pendidikan itu harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajaran. Seperti planet-planet yang berputar pada orbitnya menuju satu titik dengan kecepatannya yang berbeda-beda. Sebagaimana Ki Hajar katakan, planet itu berputar pada orbitnya dan berputar dengan kecepatannya masing-masing. Karena itu, pendidikan harus menghargai keragaman dan keunikan masing-masing anak. Karena itu, pendidikan harus memerdekakan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik seperti seorang petani yang memiliki berbagai macam benih. Ada benih jagung, ada benih kedelai, ada benih padi, ada benih kacang, di mana benih ini diibaratkan sebagai siswa. Jadi seorang pendidik itu haruslah dalam menumbuhkan padi, tumbuhlah padi, jangan mengharapkan tumbuh jagung. Kemudian kalau memelihara jagung atau kedelai,
jangan menggunakan ilmu memelihara padi, tentu jagung dan kedelai itu tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang. Oleh karena itu, tumbuhlah padi dengan cara menanam padi, tumbuhlah jagung sesuai dengan cara menumbuhkan jagung. Jangan kita berharap menanam padi kemudian yang tumbuh adalah jagung. Tentu itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian yang ketiga, apa yang mau kita rubah? Tentu perubahan yang kita harapkan adalah perubahan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi itu terdiri dari cita, rasa, dan karsa. Sementara pekerti adalah tenaga. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau menceritakan jika ketiga komponen budi pekerti atau komponen-komponen budi pekerti itu seimbang, atau dalam pendidikan kita harus menyeimbangkan ketiga komponen budi tersebut sehingga muncul olah cipta, bagaimana menajamkan pikiran, kemudian olah rasa, bagaimana kita menghaluskan hati, perasaan anak didik kita, kemudian ada namanya olah karsa, bagaimana memperkuat kemauan dan keinginan mereka, dan yang terakhir ada namanya olahraga, yaitu bagaimana menyehatkan jasmani anak-anak kita. Jika komponen tersebut seimbang antara budi dan pekerti, maka terbentuklah kesempurnaan budi pekerti yang membawa kepada anak didik kita menjadi anak yang bijaksana, sehingga muncullah peserta didik yang bijaksana sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, semoga demonstrasi kontekstual ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.